Baru-baru saja pasangan Baim Wong dan Paula membuat sebuah konten tentang KDRT. Namun, konten itu, konten yang saya bilang tidak bermoral. Mereka ngeprank polisi dengan berpura-pura kalau Paula ini kena KDRT. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Izin menyampaikan hari ini sudah dilaporkan kegiatan terkait prank dari saudara BW dan saudari P di Polres Jakarta Selatan. Hari ini sudah dilaporkan. Nanti perkembangan lebih jelasnya biar Ibu kasih Humas Polres Jakarta Selatan yang akan menjelaskan. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu, silakan. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan semua. Mohon izin, sudah kita terima laporan polisi dari saudara kita, sahabat polisi Indonesia. Ya, jadi kejadian yang kemarin yang dilaporkan berupa hanya prank, namun demikian dilaporkan oleh sahabat polisi ya ke Polres Jakarta Selatan. Kejadiannya adalah di Polsek Kebayoran Baru. Kebayoran Lama, mohon maaf. Foto bentar ya. Baik. Lanjut, nanti bisa dijelaskan oleh pelapor yang ini yang bisa menjelaskan. Waktu dan tempat silakan. Agak maju. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ya Tuhan, apakah kalian kehabisan ide? Kalian pikir KDRT itu layak untuk dibuat lelucon? Kalian sungguh tak punya empati pada para korban KDRT di luar sana. Apalagi mempermainkan aparat penegak hukum ini sudah kelewat batas. Kalian menyita waktu mereka untuk mengurus jalur receh kalian. Sedangkan waktu mereka yang berharga bisa dipakai untuk mengurus kasus-kasus orang lain yang mengejar keadilan. Apakah orang-orang di tim kalian tidak bilang pada kalian bahwa ini kelewat batas? Atau mereka bilang, wow, ini ide yang bagus? Atau mungkin tim kreatif kalian kurang kreatif? Tidakkah ada topik yang lain yang bisa kalian buat konten? Apakah kalian tahu di luar sana banyak wanita yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga dan mereka berjuang untuk mendapatkan keadilan? Belum lagi memperjuangkan mereka untuk memulihkan trauma mereka. Mereka yang sudah mempunyai anak-anak harus berjuang menjadi single parent, bekerja banting tulang untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Sedangkan jiwa dan raga mereka terluka dan selamanya harus hidup bersama dengan trauma mereka. Jangan sampai KDRT itu terjadi di rumah tangga kalian. Baru kalian tahu bagaimana sakitnya ketika sebuah rumah tangga runtuh dan anak-anak menjadi korban. Kalian tidak tahu rasanya, jadi berpikir dulu sebelum membuat konten lelucon yang cacat akhlak dan membuat banyak perempuan Indonesia menjadi gerah. Baim dan Paula, kalian bisa dijerat dengan pidana loh. Kalian bisa dijerat di pidana berdasarkan pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang laporan palsu. Mungkin ini harga yang pantas kalian dapatkan atas tindakan kalian. Perlu kalian masukkan di dalam hati dan benak kalian, kekerasan dalam rumah tangga adalah tindak pidana yang serius. Negara mengaturnya di dalam undang-undang. Negara juga membentuk lembaga-lembaga untuk melindungi dan membantu korban KDRT. Butuh perjuangan yang panjang untuk memerangi kekerasan di dalam rumah tangga. Bahkan, selama 5 tahun terakhir terdapat 36.367 kasus KDRT dan 10.669 kasus di ranah personal. Ini adalah persoalan serius yang bukan hanya menjadi perhatian negara dan aparat penegak hukum, tetapi kita pun sebagai masyarakat adalah bagian penting untuk juga ikut memerangi kekerasan di dalam rumah tangga, atau setidaknya mempunyai rasa empati dan rasa kemanusiaan. Sebagai public figure yang diikuti banyak followers, bahkan juta-jutaan followers, kalian berkesempatan untuk mencerdaskan banyak orang dan menginspirasi dengan konten-konten yang mendidik, bukannya melakukan pembodohan dengan hal-hal receh seperti ini.
Kami berharap kalian meminta maaf kepada korban-korban di luar sana, juga dengan aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian Republik Indonesia yang sudah kalian lecehkan dan permainkan. Ya Tuhan, apakah kalian kehabisan ide? Kalian pikir KDRT itu layak untuk dibuat lelucon? Kalian sungguh tak punya empati pada para korban KDRT di luar sana. Apalagi mempermainkan aparat penegak hukum ini sudah kelewat batas. Kalian menyita waktu mereka untuk mengurus jalur receh kalian. Sedangkan waktu mereka yang berharga bisa dipakai untuk mengurus kasus-kasus orang lain yang mengejar keadilan. Apakah orang-orang di tim kalian tidak bilang pada kalian bahwa ini kelewat batas? Atau mereka bilang, wow, ini ide yang bagus? Atau mungkin tim kreatif kalian kurang kreatif? Tidakkah ada topik yang lain yang bisa kalian buat konten? Apakah kalian tahu di luar sana banyak wanita yang mendapatkan kekerasan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan mereka berjuang untuk mendapatkan keadilan? Belum lagi memperjuangkan mereka untuk memulihkan trauma mereka. Mereka yang sudah mempunyai anak-anak harus berjuang menjadi single parent, bekerja banting tulang untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Sedangkan jiwa dan raga mereka terluka dan selamanya harus hidup bersama dengan trauma mereka. Jangan sampai KDRT itu terjadi di rumah tangga kalian. Baru kalian tahu bagaimana sakitnya ketika sebuah rumah tangga runtuh dan anak-anak menjadi korban. Kalian tidak tahu rasanya, jadi berpikir dulu sebelum membuat konten lelucon yang cacat akhlak dan membuat banyak perempuan Indonesia menjadi gerah. Baim dan Paula, kalian bisa dijerat dengan pidana loh. Kalian bisa dijerat di pidana berdasarkan pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang laporan palsu. Mungkin ini harga yang pantas kalian dapatkan atas tindakan kalian. Perlu kalian masukkan di dalam hati dan benak kalian, kekerasan dalam rumah tangga adalah tindak pidana yang serius. Negara mengaturnya di dalam undang-undang. Negara juga membentuk lembaga-lembaga untuk melindungi dan membantu korban KDRT. Butuh perjuangan yang panjang untuk memerangi kekerasan di dalam rumah tangga. Bahkan, selama 5 tahun terakhir terdapat 36.367 kasus KDRT dan 10.669 kasus di ranah personal. Ini adalah persoalan serius yang bukan hanya menjadi perhatian negara dan aparat penegak hukum, tetapi kita pun sebagai masyarakat adalah bagian penting untuk juga ikut memerangi kekerasan di dalam rumah tangga, atau setidaknya mempunyai rasa empati dan rasa kemanusiaan. Sebagai public figure yang diikuti banyak followers, bahkan juta-jutaan followers, kalian berkesempatan untuk mencerdaskan banyak orang dan menginspirasi dengan konten-konten yang mendidik, bukannya melakukan pembodohan dengan hal-hal receh seperti ini. Kami berharap kalian meminta maaf kepada korban-korban di luar sana, juga dengan aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian Republik Indonesia yang sudah kalian lecehkan dan permainkan. Ya Tuhan, apakah kalian kehabisan ide? Kalian pikir KDRT itu layak untuk dibuat lelucon? Kalian sungguh tak punya empati pada para korban KDRT di luar sana. Apalagi mempermainkan aparat penegak hukum ini sudah kelewat batas. Kalian menyita waktu mereka untuk mengurus jalur receh kalian. Sedangkan waktu mereka yang berharga bisa dipakai untuk mengurus kasus-kasus orang lain yang mengejar keadilan. Apakah orang-orang di tim kalian tidak bilang pada kalian bahwa ini kelewat batas? Atau mereka bilang, wow, ini ide yang bagus? Atau mungkin tim kreatif kalian kurang kreatif? Tidakkah ada topik yang lain yang bisa kalian buat konten? Apakah kalian tahu di luar sana banyak wanita yang mendapatkan kekerasan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan mereka berjuang untuk mendapatkan keadilan? Belum lagi memperjuangkan mereka untuk memulihkan trauma mereka. Mereka yang sudah mempunyai anak-anak harus berjuang menjadi single parent, bekerja banting tulang untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Sedangkan jiwa dan raga mereka terluka dan selamanya harus hidup bersama dengan trauma mereka. Jangan sampai KDRT itu terjadi di rumah tangga kalian. Baru kalian tahu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi
nan jaya.